Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita ya? Ya. Mungkin ada di antara kita yang bukan Natal pertama kali, tapi sudah dari awal Desember, jadi mungkin sudah 5, 6, 7, 8 atau 25 kali kalau tiap hari. Hari ini tanggal 25 kan? Jadi Natal sudah kita ikuti. Bulan Desember memang bulan sukacita bagi anak-anak Tuhan di seluruh dunia, untuk menyatakan rasa syukur dan hormatnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tahun ini kita bersyukur juga secara khusus bagi jemaat GKI Entorsina ini. Tahun 2025 masih ada kan? Apakah 2026 tidak ada GKI Entorsina lagi? Masih ada ya? Masih ada. Apakah 10 tahun mendatang masih ada? 20 tahun mendatang masih ada? 40 tahun mendatang masih ada? Wah, saya sudah umur 100 kalau 40 tahun mendatang. Nah, saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Dia yang mendirikan gereja dan alam maut tidak bisa memusnahkannya. Generasi boleh berganti, pendeta boleh pergi, datang dan pergi, jemaat boleh datang dan pergi, tapi namanya gereja tetap ada. Amin. Gereja itu bukan harus dalam komunitas yang besar. Gereja itu Yesus katakan, di mana 1, 2 orang bersekutu dalam namaku, aku ada. Itulah gereja. Gereja yang terkecil adalah keluarga. Nah, jadi gereja begini, gereja banyak orang, tapi di antara suami dan istri itu sudah jadi gereja kecil. Tambah anak 1, 3 orang, menjadi gereja kecil, di mana 1, 2 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah gereja. Nah, saudara-saudara, tema kita pada sore hari ini yang dikhotbahkan di seluruh Indonesia, yang ditetapkan oleh lembaga Kristiani, Kristen Protestan maupun Katolik, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Wah, jadi ini bagaimana? Yang belum berkeluarga, cocokkah khotbah ini? Ya, Anda walaupun belum berkeluarga, tapi mungkin Anda juga adalah bagian dari keluarga atau akan berkeluarga. Jadi mari kita pahami rencana Allah. Mengapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Mari kita munculkan pertanyaannya. Halo LCD, ada masalah kah? Yang masalah di belakang. Ya. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, menjadi pertanyaannya. Mengapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Khotbah ini harusnya disampaikan oleh pendeta Dr. Sabto Warsoyo, Rektor Sekolah Tinggi Teologi Efrata. Tetapi karena beliau di ruang ICU dan baru kemarin pulang, jadi ganti dengan pendeta Salmon Pa yang belum doktor ini. Saudara-saudara, mengapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Nah, kalau kita pelajari Alkitab, firman Tuhan secara keseluruhan, maka kita harus menerima beberapa alasan ini. Mengapa Allah menyelamatkan keluarga? Dan kita juga akan bersedia untuk keluarga kita dipakai oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Alasan yang pertama, 1, 2, 3, ucap bersama. Karena keluarga adalah lembaga yang dibentuk Allah sendiri. Walaupun setiap kita berkeinginan untuk keluarga, membentuk keluarga menurut mau kehendak kita sendiri, tetapi asal mula ada keluarga di dalam dunia, itu atas prakarsa Allah, atas inisiatif Allah. Ketika Dia menciptakan manusia, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Dan keluarga yang dibentuk Allah mula-mula
punya keunikan yang luar biasa, yang sekarang ini mungkin tidak ada ya. Pertama, keluarga yang diberkati. Keluarga dibentuk Allah adalah keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Ada damai, nggak eker-ekeran, nggak tukar-tukaran, nggak. Keluarga yang bahagia, bahagia sekali Adam dan Hawa. Walaupun tidak berpakaian, toh bahagia kan, begitu kan? Karena mereka hanya dua di dunia, mau malu sama siapa? Keluarga yang mula-mula adalah keluarga yang juga limpah berkat Tuhan. Berkatnya melimpah. Di rumah punya taman yang indah, taman Firdaus, taman Eden, taman yang indah sekali saudara-saudara. Keluarga yang limpah berkat. Dan keluarga menerima mandat yang luar biasa. Manusia dicipta dengan mandat ilahi. Dua, pertama, beranak cuculah kamu dan penuhilah bumi. Mandat yang berikut adalah kuasailah bumi dan taklukkan itu. Seluruh manajemennya ada di tangan Anda. Jadi keluarga mula-mula yang diciptakan Allah adalah lembaga yang dibentuk Allah, diberkati, hidup damai, bahagia, limpah berkat, dan menerima mandat ilahi. Wah, adakah keluarga zaman sekarang seperti itu? Kayaknya ada juga, tapi susah dicari. Kayaknya ada juga, tapi sudah hancur berantakan baru dibentuk kembali lagi. Jadi saudara-saudara, ini alasan pertama, karena Allah menaruh perhatian yang serius terhadap keluarga Allah yang membentuknya. Ya, yang kedua, mengapa Allah mau memakai keluarga? Dia datang untuk menyelamatkan keluarga. Alasan kedua apa? 1, 2, 3. Karena keluarga telah dirusak akibat dosa. Butuh pemulihan. Bapak Ibu, Adam dan Hawa kita tahu jatuh dalam dosa. Semua keluarga telah rusak dan mereka tidak bahagia lagi. Mereka harus bekerja keras. Mereka harus keluar dari taman Allah. Akibat dosa. Dan generasi dari Adam sampai di Nuh itu keluarga yang berantakan dan rusak-rusakan semua. Kita ingat kisah Nuh. Allah menyesal menciptakan manusia. Karena manusia semakin bertambah-tambah di muka bumi, tetapi manusia tidak memuliakan Allah. Semakin bertambah, semakin berkeluarga, beranak cucu, berkeluarga. Tetapi Allah dilupakan. Mereka semau-maunya saja membangun keluarga. Seenaknya saja hidup di dalam pernikahan yang tidak diberkati. Dan Allah mengambil keputusan untuk apa? Memusnahkan semua generasi, semua manusia di muka bumi, kecuali satu keluarga. Siapa? Nuh dan istri 2. Mereka menjadi 2 orang, bukan istri 2 maksud saya. Jangan salah mengerti, kalau Pak Salman boleh istri 2. Ya toh? Nah, saudara lihat bahwa hancur berantakan. Dan Nuh istri anak laki-laki 3, menantu juga 3, 6, 8 orang. Dari seluruh manusia di muka bumi, Allah melihat sudah rusak, hancur benar. Dan Allah akan memusnahkan semua generasi itu. Dan berpikir nanti dari generasi Nuh adalah generasi keluarga yang lebih baik. Generasi keluarga membentuk keluarga baru di muka bumi. Supaya keluarga itu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, datanglah air bah. Selama 40 hari, 40 siang, 40 malam, hujan datang dan banjir melanda. Nah, di Sumatera Barat sana baru belum 40 hari aja sudah terjadi banjir seperti itu, dan sampai sekarang kita mendoakan dan mendukungnya kan. Apalagi yang terjadi pada zaman Nuh. Dan itu Allah sendiri yang berupaya memusnahkan semua manusia di muka bumi. Nah, Allah yang membentuk keluarga, sekarang Allah memusnahkannya. Apa? Akibat karena dosa di hadapan Allah. Walaupun demikian saudara, setelah generasi Nuh datang kepada generasi Abraham, sebuah keluarga, Allah mau memakai keluarga untuk menyatakan kemuliaannya. Alasan ketiga, kenapa Allah mau menyelamatkan keluarga sesuai tema kita adalah
Dua, tiga. Keluarga adalah sarana yang paling efektif untuk menyatakan rencana Allah. Nuh satu keluarga, sarana yang efektif. Walaupun Nuh 120 tahun menyampaikan berita penyelamatan dan tidak ada seorang pun yang bertobat, tapi keluarga ini tetap setia kepada Tuhan. Setelah Nuh kita lihat Abraham. Abraham yang sudah usia tua, sudah lanjut usia, umur 75. Tuhan masih panggil keluarga ini untuk memulai dengan janji penyelamatan Allah bagi dunia ini. Melalui keluarga yang sudah tua. Mungkin menurut kita dah keluarga udah tua, sudah usah dipakai, udah siap-siap berangkat, sudah bawa tanah begitu udah. Untuk apa dipakai oleh Tuhan? Di mata Tuhan, walaupun sudah tua, masih berguna di mata Tuhan. Amin. Amin. Jadi lansia kalau nyanyi Bapak Ibu kaget. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang buat anak cucu. Nah, saudara, walaupun sudah tua, tapi ya keluarga Allah masih mau pakai. Jadi kalau sudah tua aja Allah masih mau pakai, apalagi yang masih muda-muda, pasti Allah lebih akan memakai lagi. Amin. Amin. Ya. Musa juga sudah tua. Berapa umur Musa waktu dipakai Tuhan? 80. Aneh. Jadi seorang pemimpin umur 80. Jalan aja udah pinjam-pinjam ya. Mungkin suruh naik tangga begini nggak bisa lagi ya. Ya. Tapi masih mau dipakai Tuhan. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan ya. Karena apa? Karena Allah melihat keluarga itu entah tua muda kecil semua sarana yang paling efektif untuk menyatakan rencana Allah. Jadi rencana Allah yang paling indah kita lihat dalam Abraham. Dan melalui Abraham itu, saudara pelajari firman Tuhan luar biasa dalam Injil Matius pasal 1. Membutuhkan 42 keturunan dari Abraham sampai Yesus Kristus. 42 generasi. 42 keluarga. Dan membutuhkan waktu yang begitu panjang, 2000 tahun. Baru Allah mau menggenapi dari janji penyelamatan dari Abraham sampai Yesus Kristus lahir. Luar biasa. Jadi Allah memakai keluarga-keluarga untuk menyatakan rencananya, sarana yang efektif. Dan kita lihat di sini, tiba pada perjanjian baru dan penggenapan janji Allah. Allah memakai keluarga. Dia memakai keluarga yang masih muda belia, yaitu Yusuf dan Maria. Belum punya jam terbang, belum punya pengalaman apa-apa, masih terlalu muda. Tapi tidak ada alasan yang terlalu muda. Tuhan mau pakai, amin. Halo keluarga muda yang hadir malam hari ini. Jangan alasan tidak punya duit, jangan alasan belum punya pengalaman. Anda mau dipakai oleh Tuhan semuanya, amin. Kita semua bisa dipakai, dipersiapkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan datang berjumpa dengan Yusuf tersendiri. Datang jumpa dengan Maria tersendiri. Malaikat berbicara kepada mereka bahwa anak yang dikandung dari roh itu akan dilahirkan ke dalam dunia ini. Dia disebut berilah nama Yesus. Yesus itu dari bahasa Ibraninya Yosua. Yosua itu artinya penyelamat, saudara-saudara. Jadi, saudara lihat, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari keluarga, dari keturunan inilah Allah menyatakan penyelamatannya bagi dunia. Luar biasa. Itu Bapak Ibu rencana Allah juga bagi kita. Saudara, mari kita banyak berdoa. Apakah mungkin kita masih bisa dipakai Tuhan di generasi kita, di zaman kita ini? Harus percaya ya. Mari kita perbandingkan jumlah penduduk dunia sekarang. Bahwa jumlah penduduk yang menghuni dunia ini 7 miliar sekitar, kurang lebih. Woi, 7 miliar itu banyak loh. Kalau Indonesia nggak sampai miliar, kita masih ratusan saja juta, 270-an juta. Cina sudah 1,5 miliar. Indonesia kalau 2050 katanya mengalami bonus ledakan penduduk itu sudah mencapai di atas 200 juta.
manusia semakin banyak jumlahnya, saudara, penduduk dunia makin banyak, kemanakah semuanya ini? Mari lihat dengan mata iman. Dari 7 miliar yang ada, berapa banyak yang Kristen? Baru ada 2,4 miliar yang Kristen. Kristen loh, 2,4 miliar dari 7 miliar. Dari 2,4 miliar itu berapa yang bertobat? Berapa yang lahir baru? Itu hanya sekitar 500 juta, setengah miliar. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk di 500 ini ya. Salah satunya. Nah, 500 berarti ada 6,5 miliar loss imannya. Hidup di dunia berkeluarga kaya raya, jadi orang pintar, orang hebat, tapi jauh dari kasih Allah dan belum menerimanya. Amin. Maka sebenarnya 500 juta orang Kristen di dunia yang sudah lahir baru ini, kalau mau menyampaikan kasih Allah bagi dunia ini, kita bisa mengimbangi. Nah, saudara-saudara, di dalam misi penginjilan dunia tidak berimbang antara angka kelahiran, jumlah pertambahan penduduk dengan percepatan penyampaian berita Injil ke seluruh dunia. Tidak balance. Jadi banyak yang meninggal belum mendengar berita Injil, saudara-saudara. Ini tugas siapa? Allah melihat dari sorga. Tugas itu karena Tuhan tanamkan di hati saudara dan saya. Tuhan panggil kita untuk terlibat dalam misi penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan katakan, aku secara fisik tidak ada, tapi aku mau meminjam hatimu, aku mau meminjam hidupmu, aku meminjam masa mudamu, aku mau pakai keluargamu, aku mau pakai apa yang ada padamu untuk menyatakan misi penyelamatan bagi dunia ini. Saya bertemu dengan banyak misionaris dan berkenalan dan mereka bersaksi. Mereka mau keluarga mereka menjadi misi. Keluarga yang bermisi ke negara-negara yang belum menerima Injil, saudara. Ya. Jadi kita lihat bahwa hati Allah, hati yang ingin menyelamatkan semua orang. Dan kita berada pada tantangan zaman ini, saudara. Dan bagaimana Allah mau pakai kita? Siapkah jemaat GKI Torsina dipakai oleh Tuhan? Atau kita berkeluarga, tapi bertahun-tahun kita hanya fokus untuk membangun rumah tangga kita sendiri. Yang penting anak-anak kita berhasil, cucu-cucu kita berhasil, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya warisan, kita punya semua di dalam dunia. Setelah kita dapatkan semua prestasi nama baik, kita pulang dengan bangga. Apakah kebanggaan semacam itu menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Tidak. Kita diberkati Tuhan untuk mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memanggil kita semua terlibat dalam misi penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kalau Anda tidak mampu menjadi seorang misionaris, satu keluarga yang dipakai untuk melayani Tuhan, cukuplah satu keluarga menjadi saksi bagi tetangga keluarga sekitarnya. Tuhan mau pakai itu. Siapkah kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain? Saatnya digenapi. Yesus katakan, kalau ada orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu mungkin istri yang baru bertobat atau suami yang baru bertobat. Kalau ada dua di ladang atau di dunia kerja, satu diangkat, satu ditinggalkan. Mungkin mereka baru bangun perusahaan, istrinya jadi bagian keuangan. Yang sudah bertobat, suaminya belum. Ya sudah, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kalau ada dua orang di atas suatu rumah, dia hubungan rumah. Ngapain di sana? Ini musim hujan bocor, mangkali suami istri bikin baik rumah. Yang sudah bertobat diangkat, yang satu ditinggalkan. Saudara, membangun keluarga tanpa kehadiran Tuhan, keluarga yang sia-sia saja. Membangun keluarga tanpa mengikuti rencana Allah. Kita hanya membangun keluarga untuk pemuasan hawa nafsu, keinginan daging kita, manusiawi kita. Tapi keluarga yang tidak dipakai oleh Tuhan. Keluarga bisa berjuang, anak-anak berhasil. Keluarga bisa berjuang untuk mencapai hidup sukses di dunia. Tapi keluarga itu tidak pernah berjuang untuk terlibat dalam misi penyelamatan Allah. Keluarga yang dimaksud Allah datang menyelamatkan keluarga
adalah keluarga yang dipakai, diberkati untuk menyampaikan misi penyelamatan bagi dunia ini. Keluarga secara komunitas, keluarga GKI Entorsina, kita dipakai untuk memberkati banyak orang juga. Amin? Amin? Ya, secara komunitas. Tapi secara pribadi, rumah tangga Bapak Ibu, apakah sudah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi tetangga, bagi keluarga lain atau belum? Inilah pertanyaannya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, tema ini mendorong kita semua untuk di tahun 2025 kita berperan aktif sebagai keluarga-keluarga. Bangunlah keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita lanjut, saudara-saudara. Yang keempat, kenapa Tuhan memakai keluarga adalah 2, 3. Keluarga menjadi sarana yang agen penyaluran berkat Allah bagi dunia. Luar biasa. Siapa mau jadi agen air minum? Mau? Siapa mau jadi agen sembako? Silakan. Mau jadi agen apa saja silakan. Jangan agen kejahatan. Kita mau jadi agen penyalur berkat Allah. Amin. Berkat Allah yang bagaimana? Ceritakan Yesus telah datang. Allah telah mengasihi kita dan mau menyelamatkan dunia ini. Abraham sudah dipakai Tuhan, 42 keturunan, luar biasa. Yesus datang sebagai penyelamat. Kita semua, Allah lihat dari sorga, kita bisa jadi agen, jadi berkat di mana-mana. Lilin memang kecil, tetapi cahayanya sangat berguna apabila dia berada di dalam kegelapan. Orang Kristen memang hanya 1-2 orang di tengah dunia yang belum bertobat. Tetapi 1-2 orang bila dipakai oleh Tuhan, jadi berkat bagi banyak. Abraham memang 1 orang, tapi Tuhan berjanji bahwa olehmu keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut yang tidak terhitung jumlahnya. Engkau akan menjadi berkat. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara? Kesimpulannya, Tuhan selalu bekerja melalui keluarga. Keluarga tidak harus sempurna, tetapi taat dan setia. Iman keluarga itu bisa berdampak kepada lintas generasi. Saya percaya kalau keluarga yang baik, papa mama yang baik, mengajarkan anak-anaknya yang baik, anak-anak mengajarkan kepada anak-anaknya lagi, kita menularkan spirit kita, iman kita kepada generasi yang berikut. Rumah tangga menjadi alat keselamatan dan penyelamatan dunia. Datanglah kepada salib, datang kepada Tuhan. Kita semua ingin diberkati. Dan Yesus mengatakan begini, iblis datang, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi aku datang supaya kau memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kita mau diberkati, kita mau hidup dalam damai sejahtera, kita mau hidup seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Allah ingin pulihkan kehidupan kita semua. Dan dia ingin memakai kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Pak Salmon seumur hidup belum pernah berpantun. Tapi hari ini saya mau berpantun bagi kita semua. Kalau saya ucap, saudara mengatakan apa? Itu dia. Di malam kudus lilin menyala. Kasih Kristus mempersatukan keluarga. Palungan sunyi saksi cintanya. Rumah tangga diteguhkan oleh kasih setianya. Pantun ketiga. Natal hadir membawa terang. Keluarga bertumbuh dalam iman dan kasih yang menang. Yesus lahir rendah dan mulia. Keluarga dipeluk anugerahnya sepanjang